pengalaman pribadi, pengalaman melihat lingkungan, pengalaman melihat pekerjaan di dunia pengacara, dan pengalaman cinta. Nah, lagu yang saya ciptakan ada kurang lebih 300-an lagu. Hampir separuhnya adalah tentang cinta. Artinya ada 150 cinta yang saya punya. Waduh, dengan orang yang berbeda. Selalu dengan berbeda dong. Bahaya. Dan ini ini bercanda. Enggak udah dicatat. Semua teman-teman media udah dicatat. Enggak, kalau ke sana ada. Tenang. Ini kan di lagu di nomor 10 Lelaki Buaya. Ini cerita orang lain, cerita sendiri. Kalau itu ya orang lain, Pak. Enggak, maksudnya di sini kan banyak lelaki buaya. Arya. Enggak, tapi ini bikin lagu kemudian aransemen dan lain-lainnya dibantu sama Arya dan teman-teman. Ya, begini, saya ciptakan lagu syair dengan nadanya secara original. Kemudian untuk aransemennya saya serahkan kepada Pak Arya Setiadi ya. Arya ini teman lama di musik tahun 2000-an di Cik Musik ya. Cik Musik dan Indonesia Musik Institute. Dan dia adalah pimpinan bass juga. Ada klub bass ke Indonesia, salah satu pimpinannya adalah Pak Arya. Dan Pak Arya ini adalah pemain di God Bless, basis God Bless, basis Voodoo dan God Bless. Jadi dan di Lupa Project. Nah, ya jadi ini adalah pemain-pemain musisi senior sebenarnya, termasuk Bang Sandi Yukem yang juga adalah senior. Dan kita udah kenal semua musisi ini, sudah saling kenal. Sejak tahun 2022 tahun yang lalu kita udah saling kenal ya dengan banyak musisi. Ya, jadi ini terjawab ya bahwa hari ini Dewa Lipa Project atau Bang Dewa Lipa Yumara ini hadir di sini bukan aji mumpung. Beliau sudah kenal berbagai musisi sudah dari puluhan tahun yang lalu, senang bikin lagu, dan kebetulan hari ini lo launching 2 single baru. Ya. Gitu. Jadi buat teman-teman kita akan bertanya lebih jauh lebih dalam lagi tentang musiknya, ya, tentang kenapa Dewa Lipa Yumara ini bikin lagu dan lain-lain. Oke, kembalilah saya itu bikin sendiri. Dibantu orang lain? Nggak, bikin sendiri. Sendiri. Lirik dan nadanya saya bikin sendiri. Semua lagu saya bikin sendiri. Jujur, pada saat saya pertama kali ngedenger, berasa fresh ya. Saya flashback lagi almarhum Frankie Sahila Tua. Kangen dengan, karena sekarang udah gak ada lagi penyanyi kayak gitu, udah gak ada lagi. Oh, ada. Siapa? Saya. Oh. Ya makanya hari ini lo ada di sini. Nah, lo ngefans sama beliau atau gimana sih? Bukan. Jadi dulu ada cerita waktu saya kuliah di Fakultas Psikologi Universitas Indonesia. Tahun 94 itu Bung Frankie sama istrinya suka datang ke fakultas, suka nyanyi. Di sela-sela nyanyi itu kita nongkrong dengan dia. Jadi Bung Frankie ini suka ngajarin vokal dalam dengan karakter vokal yang dia punya. Aku disuruh nyontek sama dia. Nih, ajarin nih gini, vokal atas, kiri, kanan, belakang, begini warna suaranya. Kalau warna suara seperti ini harus bagaimana? Jadi kita ngikutin apa yang diperintahkan oleh Bung Frankie pada tahun itu. Bang Alif, ini kan musik Indonesia sekarang sudah berubah, semua berubah. Kita semua serba elektronik dan lain-lain. Ini kan semua positif dan negatif sebenarnya. Ada kemudahan yang terjadi, tapi akhirnya bikin kita bingung mau ke arah mana nih musik kita, karena kan nggak bisa kita ikut-ikutan kan gitu. Mungkin Bang Arya mungkin sebagai arrangernya bisa cerita ini yang arrange Arya kan? Supaya bisa cerita nggak Arya? Sebentar, saya cerita dulu sebentar ya, baru saya kasih ya. Oke. Jangankan musik berubah, bini kita aja berubah kok. Kemarin dulu cantik, sekarang kita udah bingung juga nih bagaimana. Itu jangankan musiknya, bini sendiri bisa berubah. Oh gitu. Ini aja dia lagi marah-marah nih mungkin. Lalu bini ini orang yang sama apa enggak? Nah, itu dia. Berubah karena orang yang berubah. Lanjut. Arya. Ya waktu itu ya sama kita kan berdua kenal Pak Olip. Panggilan Pak Olip ini pertama kali aku kenal. Waktu itu aku ngikut Mas Imam Batur. Imam Batur almarhum. Pak Olip bagus. Karena dia kepala sekolah kita. Kepala sekolah kita juga. Jadi dari pertama di audisi sama Pak Olip sampai sekarang Pak. Walaupun ada beberapa yang manggil Bang. Ya. Tak manggil Mas ya. Tapi panggilan Pak ini kayak panggilan saya. Orang nanya soal kok lu panggil vokalis lu Pak sih? Jadi aku selalu jelasinnya kayak gini.
Kenapa panggilan Pak? Karena dulu kepala sekolah ini pertama kali sampai sekarang ya udah jadi kayak panggilan akrab aja. Pak itu kayaknya lebih asik aja. Tapi kan dalam satu band aneh ya manggil vokalisnya. Aneh, nggak ada. Gue manggil vokalis gue Pak Yuki. Dipikir Pak itu Pak, ya kan nggak ada kan? Makanya sering-sering Badung bareng, kalau Badung bareng Ya itu kayak jadi ciri khas, jadi ciri khasnya soal aransemen. Emang betul semua lagu Pak Olive yang bikin dan memang kesemuanya emang berdasarkan real story. Iya, apa yang dia lihat, apa yang dia rasakan, alamin. Dia tulis di translate ke sebuah lagu. Ya. Nah dari sebuah lagu itu, dari semua lagu itu aransemennya emang aku nggak sendirian banget. Karena setiap kayak aku harus approve ke Pak Olive, misalkan lagu Cengkeroweng ya yang banyak orang salah ucap. Cengkeroweng ya. Cengkerung apa cengkeroweng? Cengkeroweng. Tulisannya apa? Cengkerung. Cengkeroweng, iya benar. Cengkeroweng. Artinya apa, Mon? Begini, cengkeroweng ke timur balik itu kalau kita waktu kecil kan begini tuh. Oh iya. Mainan cengkerowengan tuh kan. Oh itu. Cap cip cup, ayo. Cap cip cup kalau gua cengkeroweng bahasa mana? Ya bahasa Jawa. Itu kayak mainan. Tapi catchy, menurut gua catchy. Orang apa nih gitu. Sebentar, kalau di dunia musik, saya dipanggilnya Pak Olive. Tapi kalau di dunia pengacara sama teman-teman wartawan, saya dipanggilnya Bang Dio. Bang Dio kan? Bang Dio. Bang Dio. Jadi beda nih namanya Pak Olive sama Bang Dio ini beda. Orangnya juga beda. Karena bahasanya hari ini juga beda. Beda. Ya. Walaupun TKP-nya dekat dari sini. Oke, kita lanjut. Kayaknya belok ke kirinya hampir kejauhan nih. Ya. Cengkeroweng itu adalah lagu pertama. Lagu pertama. Pas aku ngerti lagu Cengkeroweng, dari lagu pertama itu sebenarnya udah dibilang berdua aransemen. Kayak aku bikin kerangka lagu, terus aku WA ke Pak Olive, gimana Pak Olive? Oh iya Pak Arya, ini aku minta ini ditambahin ini, aku minta ini kayak gini. Nah itu yang tak baca. Jadi bisa dibilang aku aransemennya berduaan. Aransemen berdua, tapi karena semua yang tak bikin harus, ya karena Pak Olive yang punya lagu kan harus Pak Olive yang lebih tahu maunya apa sih. Nah cuman aku ngemas nih, usul ini Pak Olive, ini emang country pop. Benang merahnya country pop, tapi ada sentuhan funk, ada sentuhan blues. Hampir balad kali ya? Ballad, ada sentuhan EDM kayak gitu, ada yang beremang berdasi ya. Iya, ada EDM. Agak-agak sentuhan EDM-nya. Jadi country pop yang ada beberapa sentuhan genre lain. Iya. Nah itu aku harus kasih tahu Pak Olive, Pak Olive ini kalau ini saya gini gimana? Terus Pak Olive ngasih usulan ini gini. Jadi tektokan aja dari lagu Cengkeroweng pertama tuh sampai di Anak Malam nih. Ada Gondrong, anti narkoba. Iya. Gondrong cerita tentang diri sendiri, Pak Olive. Bukan dong. Gondrong itu cerita tentang teman kita yang gondrong tuh, yang di situ tuh. Lagi main nih. Itu orangnya. Ya, gondrong itu. Salam merah putih dari seniman merah putih Dioli Payumara dengan Diolipa Project-nya. Ya, silakan kalau teman-teman mau bertanya, saya baru launching lagu 2 lagu, judulnya Kembalilah Sayang dan Datang Dalam Kenangan. Bang, alasannya apa sih Bang? Maksudnya Bang, kenapa Bang seorang pengacara terus terjun ke dunia nyanyi ini? Jauh sebelumnya, sejak tahun 90-an, saya udah jadi seniman dan penyanyi. Sudah jadi musisi. Jadi justru lebih dulu seniman, pengamen daripada pengacara. Pengamen sudah dari tahun 93, pengamen jalanan ya. Tahun 2000 baru jadi pengacara, 98 ke 2000 baru jadi pengacara. Jadi pengamen dulu baru jadi pengacara. Jadi kenapa pertanyaannya kenapa pindah ke nyanyi? Jawabannya adalah tidak. Jawabannya adalah dari dulu saya udah sebagai pengamen. Sekarang penyanyi, seniman. Ada pengacara sudah kita dobelkan aja pekerjaannya. Ya. Oh, berarti ini hanya menyalurkan hobi aja atau seperti apa Bang? Ya. Menyalurkan hobi aja atau seperti apa sih? Kalau dulu ngamen itu nyari uang. Dari rumah ke rumah, dari bis ke bus, nyari uang biar hidup. Kalau sekarang nyanyi ini adalah hobi dan pekerjaan. Gitu.
terkait lagunya sendiri bercerita tentang apa Bang, boleh dijelaskan? Kalau sekarang yang 2 lagu ini kan lagu ke-16 dan 17. Sebenarnya dulu itu 2017 saya udah launching sekitar 15 lagu ya. Itu juga udah ada masuk di media zaman dulu tuh ya. Cuman kan nggak seperti sekarang ya, karena kena jeda Covid. Jadi kemudian kita mulai lagi lagu ke-16 17 dan 2 lagu ini kebetulan bercerita tentang bertemakan tentang cinta. Cinta kepada pasangan. Ada pengalaman pribadi kah di lirik-liriknya Bang? Tentunya ya. Setiap lagu yang saya buat selalu adalah pengalaman pribadi saya dengan seseorang. Kalau yang bertema dengan cinta. Ini abang sendiri yang bikin dan butuh berapa lama proses? Setiap kita patah hati itu bisa jadi lagu. Jadi kita patah hati nih jam 7 malam. Itu jam 9 malam itu udah jadi satu lagu tuh. Ya kan? Jadi nggak berapa lama, paling 2 jam aja, karena sembari sedih nangis kita bikin lagu. Perasaan kita tuangkan dalam bentuk nada, kemudian baru kita bikin syairnya. Nah, kan romantis kan? Masuk lagu preman, pengalaman menjadi preman juga Bang. Preman Tanah Abang. Itu kita punya pengalaman di Polsek Tanah Abang zaman dulu tuh. Ya kan? Kita punya klien zaman dulu di Polsek Tanah Abang, preman ketangkap. Gitu kan? Terus berproses, kita dampingin ya, dia masuk bui di Cipinang sana. Ya itu pengalaman hidup kan. Kita bikin lagu. Waktu itu juga banyak nuansa-nuansa politik kan kita gabungkan. Kok dia masuk penjara yang orang tidak kan begitu. Sama juga sekarang. Kita bisa bikin lagu tentang Putri Malu. Kok banyak orang yang perempuan-perempuan, ibu-ibu masuk penjara karena perkara-perkara yang sederhana. Masuk penjara, anaknya ditinggal di penjara kan, baru ditahan. Tapi kenapa Putri Malu tidak? Ini yang namanya kesenjangan hukum. Kita akan bikin lagu tentang Putri Malu. Lagunya tentang Putri Malu dan hukum yang tidak tahu malu. Kapan akan diluncurkan? Besok juga jadi itu lagu. Cuman diluncurkannya bulan Desember paling. Ya. Ingetin aja nih lagu Putri Malu. Ada nanti lagunya. Oh iya dong. Judulnya Putri Malu. Lagu di Oliva Project judulnya Putri Malu. Cek aja ntar Desember ada lagu itu. Liriknya tentang apa kira-kira Bang? Ya tentang gangster. Tanggal pastinya belum ditetapkan. Tanggal lahir saya aja udah jadi tuh lagu. 13 Desember kita bikin 2 lagu tuh.